Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina Rati dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Ingin mereview makalah yang berjudul Peran Tradisi Serentahun dalam upaya meningkatkan pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya di kalangan remaja di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Karya Anissa Utami, Asep Mulyana, dan Itari Santi dari Institut Agama Islam Negeri IAIN, Syekh Nurjati Cirebon. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang dapat dikenali dari keanekaragaman budaya, adat, suku, ras, bahasa, dan agama. Kemajemukan budaya menjadi kekayaan yang sangat berharga dalam memperkaya kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia kaya akan adat istiadat yang masih tersimpan dan terjaga dengan baik, yang sudah seharusnya tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia dari dua pengaruh yang kuat, yaitu alam dan zaman. Perjuangan tersebut menciptakan kejayaan hidup manusia untuk mengatasi segala jenis rintangan, untuk mencapai keselamatan dari kebahagiaan yang melahirkan ketertiban dan kedamaian yang mengandung nilai kebudayaan yang bersifat kebangsaan dan mewujudkan sifat atau watak kepribadian bangsa. Inilah yang menjadi sifat kemerdekaan kebangsaan dalam arti kultural, juga menunjukkan keindahan dan tingginya adat kemanusiaan pada kehidupan bangsa yang mencerminkan keluhuran dan kehalusan hidup masyarakat. Menurut Sukanto, nilai dan masyarakat merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Karena tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Masyarakat terdorong untuk menghasilkan suatu karya cipta yang memiliki nilai budaya yang harus dilestarikan. Sedangkan menurut Lily Wery, kebudayaan juga mengandung arti sebagai pandangan hidup dan sekelompok orang dalam bentuk perilaku kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar, yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rumusan yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Robert Holloway, pakar antropologi dari Amerika Serikat ini, mengatakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dan masyarakat yang mencakup kepercayaan adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, dan keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan dari masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal dan informal. Hal ini telah diakui oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pada pasal 32 ayat 1, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang menyimpulkan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai budaya bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Budaya daerah memegang peranan penting bagi kelangsungan kebudayaan nasional. Oleh sebab itu, budaya daerah sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan agar tetap eksis dan menonjol dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan mengangkat budaya daerah dan mempelajari secara mendalam.
sehingga keberadaan budaya daerah tersebut dapat dikenali dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa, serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut ke dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masyarakat yang kental budayanya, akan terus melaksanakan tradisi-tradisi yang dianggap sebagai hal yang memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri dan sebagai warisan dari leluhurnya. Salah satu manifestasi kebudayaan tradisional yang terdapat di Indonesia adalah melaksanakan upacara syukuran yang visualisasinya berupa hasil panen, yaitu padi. Pada masyarakat Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dengan kisah Dewi Sri yang memberikan kesuburan atas utusan Jabaning Langit yang turun ke bumi. Salah satunya tradisi Serentahun yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cigugur. Pada upacara Serentahun inilah kisah-kisah klasik pantun Sunda yang mengisahkan tentang Dewi Sri. Selain itu, kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan dengan nilai-nilai kemanusiaannya, mengekspresikan kehalusan budi, cinta kasih, tata krama, solidaritas, dan merasakan betapa murah dan asihnya Tuhan dalam menganugerahkan kehidupan dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi. Istilah Serentahun berasal dari bahasa Sunda. Seren berarti serah, seserahan atau menyerahkan, dan tahun berarti tahun. Jadi makna tradisi Serentahun adalah serah terima hasil bumi berupa padi dan hasil alam dari tahun ke tahun untuk disimpan ke dalam lumbung yang dalam bahasa Sunda disebut leit. Terdapat dua jenis leit. Ada lumbung utama yang disebut leit sijimat, leit ratna inten atau leit indung, dan ada lumbung kecil yang disebut leit pangiring atau leit letik. Leit indung digunakan untuk menyimpan padi ibu dan padi bapak. Padi ibu biasanya digunakan untuk bibit dan padi bapak digunakan untuk ditumbuk, yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Leit pangiring digunakan untuk menyimpan padi yang tidak tertampung di leit indung. Dalam konteks tradisi kehidupan masyarakat Sunda, Serentahun merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil alam yang telah diberikan setiap tahunnya, dan berharap agar kedepannya hasil panen bisa lebih melimpah. Dilihat dari segi kebudayaan, upacara Serentahun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Cigugur. Selain aspek sosial dan ekonomi, tradisi ini dapat menguntungkan dari segi pariwisata, di mana banyak wisatawan asing maupun lokal yang datang mengunjungi acara ini. Dalam artikel yang berjudul Serentahun, Syukuran Masyarakat Agraris Sunda, yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Trimulya, disebutkan bahwa Serentahun merupakan gelar budaya tradisional masyarakat agraris Sunda yang masih berada dan biasanya dilaksanakan di daerah Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Tradisi ini dilaksanakan 1 tahun sekali sebagai manifestasi luapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebagai cerminan kesadaran pribadi atas suatu kenyataan yang mereka terima, dan yakni hidup dan kehidupan dengan kehalusan budi, cinta kasih, tata krama dalam menerima sentuhan cipta, rasa, dan karsa. Dalam Nurani Adikodrati, nenek moyang masyarakat Sunda menggetarkan rasa dan pikiran bahwa di luar fenomena hidup di kehidupan ini, ada yang lebih berkuasa melebihi akal pikiran manusia. Acara Serentahun berupa rangkaian acara bermakna syukur kepada Tuhan yang dikukuhkan melalui pembacaan doa bersama pada saat malam hari di Gedung Pasebantri Pancatunggal, di mana para pemuka agama dari setiap agama secara bergiliran membacakan doa dan memohon kepada Tuhan agar tahun-tahun yang akan datang
selalu diberkahi. Dalam acara ini pun terdapat dialog terbuka lintas agama mengenai lingkungan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Acara Seren Tahun biasanya dimulai dari tanggal 18 Rayagung yang diawali dengan pembukaan pameran dokumentasi seni dan komoditi adat Jawa Barat. Setiap harinya akan diadakan pertunjukan pencaksilat, nyiblung, kesenian Dayak dari Karimun, suling randol, tarawelet, karindingan, suling kumbang dari Baduy. Puncak acara Seren Tahun biasanya diawali dengan prosesi 3 pagelaran kolosal, yakni Pesta Dadung, Damar Sewu, dan Tari Buyung yang dimainkan oleh masyarakat dari berbagai pemeluk agama dan para petani yang hidup di daerah Cigugur. Acara puncak dilaksanakan pada tanggal 22 Rayagung, yaitu acara ngajayak, di mana para petani dengan sukaria memanggul hasil panen yang berarti menyambut atau menjemput padi. Pada prosesi ini terdapat 4 barisan yang mewakili 4 arah mata angin, yakni barat, utara, timur, dan selatan. Hal ini mengandung arti bahwa Tuhan telah menyiapkan sumber-sumber kehidupan di setiap penjuru alam. Setiap barisan terdiri dari 11 pasangan remaja putra dan putri, di mana remaja putra memayungi remaja putri yang membawa padi. Bilangan 11 atau sawelas dalam bahasa Sunda memiliki arti welas asih atau cinta kasih. Di sini, para remaja digambarkan sebagai pemegang tongkat estafet atau generasi penerus bangsa. Di belakang barisan para remaja ada ibu-ibu yang membawa padi di atas kepala yang di dalam bahasa Sunda disebut menyuhun padi. Menyuhun berasal dari kata nyuwun yang berarti memohon. Hal ini bermakna doa agar generasi penerus bangsa dapat menjalankan amanah sesuai aturan yang maha kuasa. Di belakang barisan ibu-ibu ada bapak-bapak yang memikul rengkong atau bambu yang berisi padi, dan bapak-bapak yang memikul hasil alam berupa buah-buahan dan umbi-umbian yang memiliki makna bahwa kaum pria memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Ketika barisan tiba di tempat upacara, barisan berhenti sejenak untuk menyaksikan pertunjukan tari buyung khas Cigugur. Tarian ini diangkat dari kebiasaan lampau masyarakat Cigugur dalam mengambil air. Tarian ini ditarikan oleh penari yang menyuhun buyung dan membawa kendi. Setelah acara tari buyung selesai, dilanjutkan dengan acara akhir, yaitu acara ngajaya, di mana padi yang dibawa oleh para remaja putri, ibu-ibu dan bapak-bapak akan ditumbuk di dalam lesung dengan menggunakan alu yang dilakukan bersamaan secara bergantian yang melibatkan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam setiap pagelaran memiliki makna, yakni Pesta Dadung memiliki makna upaya untuk menjaga keseimbangan alam seperti penanaman pohon dan pembuangan hama. Damar Sewu atau 1000 pelita memiliki makna pelita hati manusia dalam menjalani proses kehidupan. Semakin kencangnya arus globalisasi, semakin berkurangnya rasa cinta terhadap budaya. Hal ini berdampak negatif bagi masyarakat Cigugur, khususnya pada kalangan remaja, di mana para remaja telah banyak melupakan tradisi Seren Tahun. Padahal tradisi Seren Tahun bertujuan untuk memelihara kerukunan masyarakat dan mengajarkan gotong royong, kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Nasihat-nasihat dalam mengarungi kehidupan yang disyaratkan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Seren Tahun. Pada kenyataannya, para remaja pada saat ini lebih mudah menyerap budaya luar,
sehingga banyak dari mereka yang sudah tidak peduli lagi dengan tradisi Serentahun yang seharusnya dilestarikan. Karena kurangnya pengetahuan mengenai nilai-nilai sosial dan budaya yang diambil dari setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengupayakan agar generasi muda dapat mencintai budayanya sendiri, khususnya budaya Serentahun, agar bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Selain itu, penelitian ini pun bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam tradisi Serentahun, mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi Serentahun, dan mengetahui bagaimana proses pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya dalam tradisi Serentahun di kalangan remaja. Dengan harapan agar budaya Serentahun tetap lestari dan menjadi alat kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini, penulis dapat meneliti proses pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya tradisi Serentahun di kalangan remaja sebagai berikut. Pertama, melalui keluarga dengan sosialisasi adat istiadat atau kebiasaan baik secara lisan dengan memberitahukan mengenai tradisi dan adat istiadat yang berlaku, berupa cerita atau dongeng. Yang kedua, melalui masyarakat dengan membudayakan memperkenalkan budaya sejak usia dini, misalnya dengan mengajak bermain permainan tradisional seperti angklung atau ikut berlatih tari buyung. Melalui media massa dapat mengembangkan dan memperluas wawasan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih.